Inilah dua nama, dua gaya. Nikita siap buktikan, Ria Gladys siap beralasan. Demo dijadikan tameng, bukti tak pernah datang. Ada yang menarik atau lebih tepatnya melelahkan dari sidang perdata antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Mediasi yang seharusnya jadi ajang mencari titik temu justru berubah jadi ajang lempar alasan dan buang waktu. Selasa, 1 Juli 2025. Mediasi yang dijadwalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali ditunda. Karena Nikita Mirzani tak diizinkan keluar dari tahanan karena tak mendapat izin dari hakim pidananya. Setidaknya itu alasan sah. Ada prosedur, ada dasar hukum. Dan kuasa hukum Reza Gladys mengklaim kliennya sudah datang dari pagi. Tapi anehnya tidak ada satupun dokumentasi kehadiran. Tak ada foto, tak ada rekaman, bahkan tidak ada saksi yang bisa menunjukkan keberadaan Reza di area pengadilan. Lebih lucu lagi, kuasa hukum Reza berdalih bahwa kesulitan akses masuk karena ada demo di depan gedung pengadilan. Tapi Reza yang katanya datang justru tertahan di luar tanpa jejak digital. Cuman kami cegah karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan beliau hadir. Sungguh ironi, seorang dokter atau selebgram yang biasanya tak pernah melewatkan kesempatan untuk upload story, tiba-tiba jadi offline pas ada sidang. Mendadak diam, mendadak susah masuk, mendadak tidak terlihat, mendadak hanya diwakilkan. Sekali lagi, alasan macam apa ini? Padahal, gugatan ini bukan sekadar drama. Ini adalah bentuk perlawanan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys yang sebelumnya menjeratnya ke penjara atas tuduhan pemerasan dan TPPU. Dan kini, Nikita menuntut kompensasi atas wan prestasi yang nilainya tak main-main. Tapi, setiap kali giliran Reza menunjukkan tanggung jawab, yang muncul justru serangkaian alasan klasik, macet, demo, atau kesulitan akses. Semua itu mungkin laku dijual di Instagram, tapi tidak di ruang sidang. Toh pada akhirnya, yang terlalu sibuk merangkai cerita di media sosial, seringkali paling kesulitan menjawab di hadapan hakim. Di saat publik berharap ketenangan dari proses hukum yang sedang berjalan, Reza Gladys katanya dihujat, difitnah, diserang kehormatannya. Tapi, mari jujur sejenak, unggahan-unggahan yang belakangan ramai diperbincangkan, faktanya memang berasal dari akun media sosial yang diduga milik ibunda Reza Gladys sendiri. Isi unggahannya pun bukan sekadar foto keluarga atau kutipan inspiratif, tapi konten yang dinilai sebagian orang sangat terbuka, vulgar dan provokatif. Publik pun tak bisa disalahkan jika bereaksi, karena ketika sesuatu sudah dilempar ke ruang publik, ia akan menjadi milik publik. Bahkan beberapa pihak mulai mempertanyakan, apakah unggahan-unggahan tersebut tak berpotensi melanggar batas hukum, khususnya Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008? Tentu ini bukan tuduhan, tapi pertanyaan yang wajar diajukan dalam masyarakat hukum. Lucunya, ketika kritik datang bertubi-tubi, justru publik yang dianggap kejam. Ketika komentar pedas muncul, publik pula yang disalahkan. Dalam kesempatan ini, yang memberikan somasi kepada siapa saja yang mencoba untuk menyerang kehormatan klien kami, ya keluarga, khususnya ibu dari klien kami, kami akan membuat langkah-langkah hukum. Publik tak serta-merta menyerang, tapi ketika publik disuguhi drama demi drama, lengkap dengan unggahan yang tak terjaga, bagaimana mungkin mereka diminta diam? Mungkin sebelum bicara soal menjaga nama baik, akan lebih bijak kalau mulai dulu dari menjaga etika. Karena kalau yang diumbar adalah kontroversi, jangan kaget kalau yang datang justru kritik. Dan kalau mau benar-benar dihormati, mungkin bukan somasi yang dibutuhkan, tapi introspeksi. Karena di era sekarang, orang sudah terlalu jenuh dengan drama, tapi tak pernah ada pertanggungjawaban. Memberi keterangan apa sampai menangis kan Niki? Ya nangis yang itu loli putih mata wayang kan. Tapi alhamdulillah. Inilah momen Nikmir setelah sidangnya sama Adel. Sudah Haura juga tadi sudah memberikan kesaksian, aku juga udah memberikan kesaksian, ya nanti tinggal tunggu aja proses lagi. Tapi ya nggak apa-apa, emosional aja karena kan
udah mau bersakti tapi kayaknya harus keluar. Sebagai ibu pengen dengar bagaimana alur ceritanya, tapi ya sudah dengar. Udah. Artinya memang sangat menyakitkan ya dengan kesaksian Laura atau gimana sih? Ya sudah, yang terjadi sudah terjadi. Kami ada rasa marah, ada rasa sedih, ada rasa muak, ada rasa macam-macam. Seperti itu yang dirasakan. Ya gimana lah, kalau jadi seorang ibu single parent. Campur aduk lah. Begitulah. Tadi ketemu sama terdakwa sendiri, Kak Niki. Terus ada yang disampaikan, Kak Niki? Unek-uneknya mungkin ya rahasia lah ya. Itu kan sidang tertutup, ya rahasia. Tapi ada penyampaian permintaan maaf karena sebelumnya kan terdakwa ingin minta maaf. Iya, namanya orang udah salah pasti ada. Makasih ya, balik dulu ya. Iya, Kak Niki. Terima kasih, Kak Niki. Ini kan seperti Niki ngamuk dan nangis. Seperti apa nih tanggapannya pada? Wajar sebagai ibu seperti itu. Wajar ibu seperti itu ke Fadel, wajar karena Fadel juga ngomelin dari ibu Fadel juga seperti itu. Tadi sempat tidak mau, katanya tidak mau untuk memaafkan. Seperti apa nih? Boleh buka jalan dulu ya. Padahal tidak kasih statement kalau nggak dibuka jalan. Oke. Gimana pada tadi? Kasih jalan dulu. Nggak ada statement apa-apa sebelum dikasih jalan. Ayo. Tolong kasih jalannya. Tolong kerjasamanya ya. Terima kasih. Tolong kasih jalannya. Oh ya. Oke, satu pertanyaan aja ya. Ya, karena Loli tidak mau pada saat memberikan keterangan ada ibunya takut ibunya tersakiti, sehingga dipersilakan ibunya untuk tunggu di luar. Namun Nikita keberatan sehingga dipersilakan lagi oleh majelis untuk boleh mendengar dan menyaksikan keterangan anak. Oke, terima kasih. Saksi masih saksi. Masih dari GPU. Tadi kan sempat kita terlihat menangis ya. Gimana tuh Kak? Kadang kan jadi belum tahu, tapi yang pasti kau ya maju sampai maju. Jangan minggir ada bangku penonton ya. Saya terima kasih. Thank you Bang ya. Terima kasih ya. Udah nunggu dari pagi. Thank you ya. Makasih kau ya, makasih Bang Martin ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kalian teman-teman aku mohon ya di share video ini. Semoga buat Kak Nikita Mirzani semoga bisa bebas secepatnya dan masalah-masalahnya cepat berlalu, karena aku pengen sekali jumpa sama Nikita Mirzani karena dengan cara berjumpa sama dia bisa mengatasi muka aku ya guys. Bantu doa-doa dan teman-teman aku mohon di share bisa sampai ke Nikita Mirzani. Untuk kakak-kakak Nikita Mirzani, aku doakan kakak ini sudah membuat yang terbaik. Kakak berjuang bepom. Kakak ingin memusnahkan merkuri. Aku percaya kakak punya hati baik. Tolong kakak lanjutkan niat baik kakak ingin memusnahkan merkuri, karena saya dendam mati sama merkuri kak. Itulah kasus Nikmir yang tak pernah usai, kayak nggak ada ujungnya. Karena sisi lain Reza Gladys pun nggak pernah datang di persidangan. Ada aja alasannya. Kemarin alasannya ada demo, macet, apalah, selalu alasan. Dan tadi dikatakan waktu ada persidangan sosmednya offline, biasanya aktif jadi nggak aktif. Dan buat Nikmir semoga kuat untuk menghadapi semua ini. Belum kasusnya sendiri, masih aja dengan kasus anaknya dengan Fadel, sidang lagi. Ya namanya orang tua membela anaknya sampai kapanpun itu. Terima kasih, semoga semua sehat selalu, sampai jumpa.